nggak ada baru tes BG baru nanti ke BG. Orangnya ada? Ada ya? Udah sampai kirim. Kawasan tertib lalu lintas. Mau beli kue, mau siapa? ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Oh, selamat dulu. Ada tidur? Iya. Mau pas pulang. Ya, Syah. Kita periksa. Aduh, pakai daster. Gimana ceritanya? Sering ya? Sering ya? Rumahnya di mana? Beda kan? Lapela guys, Sok lapela, bener. Udah deket ini gitu. Udah punya SIM belum? Cuman kan Bapak apa salahnya? Bapak ini kan bukan pemiliknya. Luncur ke TKP. Siap, 86. Siap, berat orang mulai. Bawah selesai. Cek kita baru, itu nggak ada baru tes BG baru nanti ke BG. Malam ini kami tim Jaguar kembali melaksanakan patroli seperti biasa, patroli rutin. Mabuk diamanin sama warga di depan. Di tengah perjalanan kami menerima taruna dari Polsek Cimanggis bahwa ada warga melaporkan telah mengamankan seorang anak berikut motornya melalui panik button. Setelah kita mendapat taruna dari Polsek Cimanggis, kita dengan kecepatan tinggi langsung mengarah TKP yang telah dijelaskan tadi. Ini ada mabuk. Iya, ke pengerobat. Obat. Ada kelengkapannya. Tapi orangnya ada? Ada ya? Udah sampai kirim. Ini ditanya udah ngaco. kalau ngicul. Setelah kami sampai di sana, anggota kami melakukan pemeriksaan baik terhadap motor maupun anak tersebut. Emang anak mana? Udah dikata. Sendiri. Ini Jaguar, Pak. Makassar Jaguar. Ini mabuk. Terus? Mengingatin doang. Jaguar ya. Coba. Bikin orang ini minum. Gimana? Di situ. Namun ketika kita melaksanakan interogasi lebih lanjut, anak itu terlihat seperti tidak fokus atau boleh dibilang dalam kondisi mabuk. Udah sakitnya nggak ada. Duit ada di kantong tapi obat-obatan nggak ketemu. Ini Sen ini katanya bibinya. Ini apa? Itu apa? Ini apa ini? Tempusen. Dia bilang kakak saya. Dia tahu Bibinya bilang bibinya lagi. Contoh dari anak itu kita bilang mabuk karena ketika warga bertanya bahwa motor itu, dia jawabnya bukan seperti motor, melainkan dia malah jawabnya bahwa motor itu adalah orang. Kamu udah jelasin ngapain sini? Hah? Kamu main jauh-jauh semua. Hah? Nggak bawa? Jadi kamu motornya kamu pinjam terus suratnya nggak bawa? Kamu ajak ngomong nggak nyambung. Tadi? Situ-situ? Emang saya pernah situ-situ. Kita pun terus melakukan interogasi terhadap anak tersebut, bahkan anak pun tersebut pun tidak mengetahui itu motor yang dibawa milik siapa dan tidak tahu tujuannya apa. Ini siapa namanya? Tuh, ya kan? Ini. Orang nggak kenal. Di yang punya ini siapa namanya? Nyapaan? Ini apa ini? Tang. Ini. Maksudnya ini semuanya. Ini apa nih? Nah, ini apa namanya? Lampu. Hah? Lampu. Ah, ini apa semuanya apa namanya nih? Orang. Ini loh. Ini apa namanya? Oh, geng. Motornya. Kunci motornya. Ini namanya depannya M. Mo. Tahu nggak? Motor. Ini motor. Ini motor punya siapa? Memakai bapak yang beliin po. Saya tanyain katanya nungguin. Enggak, ini motor punya siapa? Kamu minjem sama siapa? Sama teman? Ini bukan punya teman bapak. Terus punya siapa? Punya saya. Wah, Tadi kamu bilang teman tadi.
Kagak. Namun ketika anak ini mau kita bawa, tiba-tiba anak ini mengaku bahwa motor itu adalah miliknya. Surat-suratnya mana? Nggak bawa. Nggak bawa. Nah sekarang ini kita bawa ya. Polres Depok. Udah bawa aja. Ya. Kamu Senin ambil, bawa surat-suratnya, STNK, KTP kamu, ya. Oh, KTP-nya belum keluar mana? Emang KTP-nya kenapa? Kan baru bikin besok. Oh besok baru bikin, besok Sabtu berarti tutup ya. Senin kamu bikin ya. Besok sama bapakmu ya ke Polres Depok ya. Ya. Ah, ya terserah mau kejauhan mau pendekan terserah. Naik motor siapa? Terserah mau motor siapa kau pakai, ya. Ya sekarang mau pulang sana. Kamu udah saya paksa pulang. Saya kalau balik takut bang. Hah? Kenapa takut? Takut digamparin. Sama siapa? Bapak. Ya udah mas. Di situ. Ayo ikut saya. Ikut ya. Ayo saya antar pulang, yuk. Melihat situasi seperti ini semakin menguatkan bahwa anak ini dalam kondisi mabuk sehingga dia tidak bisa fokus, tidak bisa mengenali, dan tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Yang jelas kita jangan sampai ada apa-apa, kemudian ini aman, lingkungan nyaman gitu loh Pak. Karena belum lama nih motor habis kejadian hilang sini. Oh iya. Makanya saya curiganya tadi, jangan-jangan nungguin temen lagi nih. Kan gitu. Nanti biar bisa diproses lagi. Ayo kan. Ayo Mam. Ayo, ikut yuk. Iya. Semangat saya. Ini apa? Sadar, karena ketinggalan ini nih. Ini. Mana lubangnya? Gelap. Ada lubangnya. Aja udah nggak ketemu. Ininya kurang pas. Terus coba, ayo. Masuknya di mana coba? Oh di situ. Bannya. Coba. Bukannya gimana tadi ya? Nah. Iya. Nah, terus tinggal gas. Oh iya udah. Pada akhirnya anak tersebut kita amankan ke Polsek Cimanggis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah kita menyerahkan anak tersebut di Polsek Cimanggis, kami tim Jaguar kembali melaksanakan kegiatan patroli yaitu mengarah ke Jalan Juanda. Di tengah perjalanan kita di Juanda, kita melihat ada 2 motor, ada beberapa anak yang nongkrong di tempat yang gelap sehingga kita curiga dan kita melakukan pemeriksaan. Teman mana tadi? Iya Pak. Hah? Iya yang mana? Mana teman tadi? Ke depan COD-an. HP. Main HP. Iya. Mau beli HP. Setelah kita sampai di tempat yang kita curigai tadi, ternyata motor yang kita lihat tadi ada 2, sudah tidak ada, dan hanya tinggal 2 anak tersebut. Berdua lagi. Iya. Coba itu cek HP-nya. Akhirnya anggota kami melaksanakan pemeriksaan terhadap 2 anak tersebut dan kami memang tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan baik sajam maupun obat. Berapa ini? 400 Pak. 400. Iya. Dapat jatahnya enggak? Enggak, bodong. Apa sih jatuhnya? Batangan. Iya, batangan. Enggak kemahalan apa? Udah diisiin. Iya, saya pakai kartu SIM, saya bawa buat jajal. Udah selesai. Udah. Udah selesai balik pulang. Iya, ini pulang. Apa di sini? Punya teman tadi, Pak. Langsung balik sana. Oke, dan Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap handphonenya, memang tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, sehingga kami menyuruh anak tersebut untuk segera pulang ke rumah. Lu ngapain sih ke Ramayana? Mau beli kue, mau ini Siapa? anaknya ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Oh, selamat dulu. Semoga sehat walafiat. Iya. Jadi anak yang soleh. Amin. Anak yang taat peraturan lalu lintas, nggak kayak bapaknya. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Ya, saat ini saya berada di kawasan traffic light PGC Cililitan. Kendaraan di Jakarta ini sangat padat sekali dan tidak sedikit para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Contohnya pengendara ini. Selamat sore. Dari mana ke mana? dari Pondok Gede, Pak. Coba lihat dulu surat-suratnya. Ada nggak?
SNK ada Pak? Iya, SNK. Coba kerja di mana sampean? Saya baru training Pak, lagi training. Baru training? Iya. Iki motor siapa ini? Ini atas sama kakak saya. Oh, Itu sebelahnya mana itu? diambil kakaknya. Kosong, blank. Tetapi SNK-nya tidak terdapat surat keterangan pajak. Dua sebelahnya tuh masukin tiap tahun. Iya. Kan nama saya cuma dikasih. Nah, kalau kayak gini nggak tahu udah diperpanjang belum. Masih kalau situ misalnya ini ada itu nggak usah ngomong tahu ya. Kalau gini kan yang tahu yang Sampean punya. aja. Petugas mana tahu. Mas, kita nggak tahu nih pajak udah hidup apa enggak. Seketika atau seandainya pajak ini nggak hidup, tetap SNK ini tidak sah, Mas. Seperti itu. Karena setiap tahun ini ada pengesahan. Karena tidak ada lembar surat ketetapan pajak, kami pun juga tidak bisa mengecek apakah pengendara ini sudah membayar pajak atau belum. Helmmu kemana saya tanya? Ada di rumah Pak, buru-buru Pak soalnya Pak. Ada buru-buru. Sekarang plat nomor belakang kemana? TNKB-nya. Coba keluarin. Tempatnya di mana? Nah. Iki copot. Ya kalau misalnya copot segera diperbaiki. Ini mudah kok perbaiki, tinggal tambah baut aja. Sekarang kamu ambil helm gimana? Ya Pak, saya udah. Ini saya tadi. Ini Bapak baca deh. Saya Mana? udah Coba izin, lihat. Pak, tadi desa di. Pengendara ini tampak terburu-buru dan mencoba memberikan pengertian kepada kami dengan melihatkan chatting dari HP-nya tersebut. Saya ada acara keluarga saya nikahan di Cianjur, kemungkinan sampai tempat training agak telat. Apakah saya masih boleh ikut training, Pak? Terima kasih. Oh, berarti kamu jatuhnya telat dong ikut training? Iya makanya. Nah, coba kamu ketik. Maaf Pak, saya telat karena saya sedang diberhentikan dari pihak kepolisian karena tidak menggunakan helm Pak. Ya kami paham, pengendara ini sedang terburu-buru dan juga ingin mengikuti training kerja. Namun tujuan kami sudah jelas, ingin melakukan penertiban. Kami pun memberhentikan pengendara yang tidak menggunakan helm dan di sini juga terdapat anaknya yang tidak menggunakan helm juga. Bapak dari mana mau kemana nih? Mau ke saudaranya sih. Dari mana memangnya? Dari sini. Itu belakang itu. Ke belakang. Iya. Bukannya apa-apa, jalan besar, Iya sih. Iya. kawasan tertib lalu lintas. SIM Bapak ada? Simnya enggak lah. Oh, banyak. SIM. Nggak bisa, yang mengemudi harus yang punya SIM. Saya mah supir angkot cuman bawain doang orang saudara. Sudah jelas, ketika yang memiliki surat izin mengemudi, dialah yang wajib mengendarai kendaraan tersebut. Nah orang saya ini tadi mau beli rokok sebentar, jadi saya orang tamu sebentar doang. Bentar doang ada tamu. Ambil helm satu lagi dulu. Satu doang harus. Oke, coba keluarin dulu. Pengendara yang melewati kawasan ini sangat berbahaya jika tidak safety dalam kelengkapan berkendaranya. Sudah jelas ada helm, kenapa tidak dipakai dan digunakan dengan semestinya? Cuman ini buru-buru jadi ya Sama Pak, semuanya buru-buru. Iya, lagi mau pulang buru-buru. kerja, Iya. mau cepet nyampe di rumah, ketemu anak bini. Iya. Lo ngapain sih ke Ramayana? Mau beli kue, mau siapa? anaknya ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Oh, selamat dulu. Semoga sehat walafiat. Iya. Jadi anak yang soleh. Amin. Anak yang taat peraturan lalu lintas, nggak kayak bapaknya. Bener nggak? Iya, Ya saya kan doain anak yang terbaik. Amin. Harusnya bapak ini memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Ini saya kasih edukasi imbauan. Tapi yang terakhir kalinya, Iya. ketika bawa penumpang ataupun tidak, wajib menggunakan helm. Iya. Dan yang membawa motor ini temannya wajib memiliki SIM seperti bapak. SIM bapak ada? Mobil? Si mobil. Nggak ada juga. Si mobil. Mana coba saya lihat. Udah ini mah cuma mau diperpanjang ininya belum jadi-jadi. Perpanjang apanya nih? Tahunya atau perpanjang SIM segini? Ya, tahun. Oh, tahunya. Kirain saya perpanjang segini. Beli dompet baru dong. Ya bener kan? Lucu kayak. Yang dibonceng ini membawa kendaraan motornya dan pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat tadi dan tidak membawa helm agar menaiki angkutan umum. Masih di tempat ini ada pengendara dan juga penumpang yang tidak menggunakan helm. SNK ada sama SIM? Nggak ada sih. SIM nggak ada, SNK ada. Ketentuannya tahu ketika berkendara di jalan wajib memiliki kelengkapan apa? SIM yang kedua. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang ketiga apa, yo? Pertanyaan tadi apa? Apa? Yang ketiga apa, Mbak? Keselamatan penumpangnya juga wajib dijaga, yaitu dipakaikan helm. Benar nggak? Berarti ini harus ditilang dong. Jangan apa? Tindakan tegas pun kami berikan kepada pengendara ini. Mbak, kenapa nggak pakai helm penumpang? Nah, kan nggak punya motor, aja punya helm. Mbak nggak punya motor atau enggak? Ketika Mbak diboncengi sebagai penumpang,
Wajib dong naik kendaraan roda 2 pakai helm. Tapi nggak ada helmnya, Pak. Namun di sini sangat disayangkan ketika saya sedang memberikan himbauan maupun edukasi, mereka malah bermain handphone. Sekarang main HP mulu, ngapa ngecek IG nih? Lagi nyari like banyak. Lagi-lagi saya memberikan pengendara dan penumpang yang tidak menggunakan helm. Coba turun dulu. SNK SIM-nya? SNK-nya ada, tapi SIM belum punya. SIM-nya kemana? SIM belum punya, orang baru 17. 17? Berapa umurnya? Umur berapa? Bantuan dia dong. 17 kan sudah bisa buat SIM. Helmnya di mana helm? Helmnya ini. Fungsinya helm ditaruh kemana? Di mana? Ya, di kepala. Di kepala. Jadi kepalanya di mana? Di sini. Helmnya di? Oh, jauh banget jaraknya. Harusnya helm itu digunakan di kepala, bukan hanya digantung di gantungan motor saja. Yaudah gini aja, karena helmnya cuma satu, Iya. banyak pulang naik kendaraan umum lebih aman. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk manusia. Ya, kita periksa. Aduh, pakai daster. Gimana ceritanya? Jangan dulu tuh. Meluncur ke TKP, siap, 8. Meluncur ke TKP, siap, 86. Kita akan melanjutkan lagi pemeriksaan ke tempat penginapan atau rumah peristirahatan guest house di yang ada di jalan. Dari Polsek. Sama siapa nih? Boleh kita cek lah. Kemudian kita mendapati 2 orang wanita. Emang kos di sini? Aku kamar di atas. Ya. Jadi ini di sini di atas full. Jadi bukain di sini. Menurut informasi-informasi dari masyarakat bahwa kos-kosan tersebut sering menjadi ajang hal-hal negatif yang dilakukan oleh penghuni kos. Kerja di mana? Aku nggak DJ. Hah? Oh, DJ di mana? DJ. Dia mengaku bahwa dirinya adalah DJ yang sering tampil pada klub-klub malam yang ada di wilayah Banjarmasin. Biasanya nge-DJ di mana? Event-event. Ayolah. Event. Udah lama ya nge-DJ-nya ya? Dari 2015. Pemilik kamarnya pian? Iya udah. Dari Kota Baru. Iya, dicek. Saksikan anggota untuk ngecek ya. Di situ kami tidak mendapatkan barang-barang yang mengarah ke pelanggaran ataupun tindak pidana lainnya. Di tempat ini ada ya? Baru berapa hari di sini? Per bulan nggak gitu? Mau pulang besok. Kemarin aku balik dari Kota Baru. Terus aku ada mau ngurus mobil kan. Jadi aku balik ke sini minta anterin sama dia. Di atas full banyak teman-teman. Jadi aku sewain dia di sini. Jadi aku turun di sini temenin dia gitu loh. Iya, hati-hati ya. Kalau perempuan dua-duanya hati-hati. Saya menghimbau kepada mereka agar selalu berhati-hati karena akses kamar mereka langsung ke jalan raya. Karena mereka perempuan yang sangat riskan terhadap tindak kejahatan. Kita melanjutkan kembali razia kos-kosan tersebut ke lantai 2. Sekarang ayo Dingla. Ya, silakan diri dulu, diri. Ya. Setelah itu kita mendapati satu kamar yang mana di dalam kamar tersebut terdapat 3 wanita dan 1 orang laki-laki. Awas dulu, cemutin kan aku. Daster. Jadi apa nggak apa-apa. Ya. Tuh nggak kelihatan. Yang membuat kita aneh, kita mendapati laki-laki tersebut menggunakan pakaian daster. Ya,
kita periksa. Aduh, pakai daster. Gimana ceritanya? Jangan dulu. Jemdan. Ada lah. Iya. Beli di mana, Ben? Kami menemukan beberapa butir obat dengan merek yang sudah tidak memiliki izin edar. Izin 2 biji, izin. Masa bisa tidur beneran itu? Bisa. Misalkan Pakai itu. obat tidur, Iya. ini obat tulang. Berapa konsumsi 1 kali tidur? Kopek. Enggak. Obat itu sangat berbahaya apabila digunakan secara terus-menerus karena dapat mengakibatkan organ tubuh rusak, bahkan bisa berakibat pada kematian. Kerja apa kuliah? Kerja. Kerja di mana? Nggak boleh kerja sampingan. Ini sampingannya samping apa? Bantu jagain dia. Jaga bodyguard. Asisten ya? Hah? Manajer. Oh, asisten. Asisten tukang make up. Makeover gitu. Makeover. Kami mengamankan barang bukti yang kami temukan agar tidak lagi dikonsumsi oleh mereka. Sebenarnya dilarang dimakan ini karena tidak tahu. Balai POM-nya tidak ada. Ada lagi nggak nyimpan? Kalau ada dikeluarin aja nggak apa-apa. Di mana belinya? Belinya di mana? Taruh mana jam berapa biasanya? Yang diri itu berarti menjual lah. Barangnya di mana simpannya? Berapa satu? Kopek berapa tuh kopek? 5.000. Jarang kan? Informasi tersebut sangat berharga dan kami akan tindak lanjuti agar peredaran obat yang ada di wilayah Banjarmasin dapat kami berantas. Pan kosong. Lapa. Beda kan? Beda kan? Lapa lah guys. Sok lapa lah. F404. Nah, terus? Ide. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Ini ada itu. Mohon izin Ibu, ini mau kemana? Mau pulang habis dari Punya SIM nggak? punya lagi bikin aku tuh belum jadi. Iya, maksud saya. Tolong dilengkapi. Karena ini kan wajib. Iya. Seharusnya sebelum SIM-nya dikeluarkan atau diurus untuk jadi bikin SIM, pengemudi jangan untuk memberanikan keluar mengemudikan kendaraan di jalan-jalan tersebut. Nggak boleh bawa kendaraan apabila nggak punya SIM. Aku juga udah ngomong sama ada namanya tuh atau siapa lah. Pas siapa? Nggak tahu namanya siapa tuh kata dia kalau ditilang telepon aja aku ya aku nggak mau. Iya, maksud gini, kalau memang itu minta ada satu resminya untuk pengambilan SIM. Bawa baju yang bikin gitu loh. Iya, nah resi kata aku tuh dia minta resinya, ya bentar kata si punya tuh gitu. Pada saat melaksanakan proses penilangan, wanita tersebut menghubungi rekannya. Ini ayah yang ngobrol aku nggak ngerti ah. Halo, selamat siang Pak. Betul Pak. Jadi gini Pak, kita sesuai prosedur saja, kita melakukan penilangan. Nanti Bapak tinggal datang ke kejaksaan atau ke bisa tanggal 26 Pak ya, sidangnya Pak ya, hari Jumat Pak. Ini kita konfirmasikan lagi Pak ya, kita dapat terus saja. Terima kasih Pak ya, selamat siang Pak. Namun harus dilakukan penindakan, harus konsekuen. Mohon maaf, kita adakan penilangan dulu. Ya, nggak apa-apa ya Mbak ya. Silakan ke itu Mbak.
Situasi Kota Bandung pada malam hari ini kita prediksi akan cukup meriah. Untuk itu kami tetap melaksanakan patroli untuk mengantisipasi gangguan-gangguan dan memberikan rasa nyaman terhadap warga Kota Bandung pada khususnya. Pada saat kita melakukan penyisiran ke tempat yang kita telah mapping terlebih dahulu, kita menemukan beberapa orang pemuda yang berkumpul dengan menggunakan kendaraan roda 2. Tempat gelap seperti ini kan rawan, betul nggak? Ya, terlarang. Tim Prabu Pak ya? Ya. Tim Prabu ya? Ya. Meter 86. Oke, kita periksa dulu. Kami mencurigai dan terindikasi mereka melakukan hal-hal yang kurang baik. Di antara mereka terlihat beberapa orang wanita yang mengikuti komunitas ataupun perkumpulan ini. Kita Pak, ikut yang mana? lagi main. Saya Pak. Ya? Istri. Benar istri. Udah punya anak belum? Belum dikasih rezeki Pak. Pulang dulu Pak ya. Cuman ini kan lebih dulu. Saya dulu. Tapi yang awal. Namun kami tidak mempercayai begitu saja. Akhirnya kami meng-cross-check dari alamat ataupun tempat tinggal kedua orang ini. Bisa KTP nggak? Oh, nggak di bawah. Ada di rumah. Nggak di bawah. Rumahnya di mana? Ceringin. Ceringin. Rumahnya di mana? Hah? Di terpisah. Ya. Udah nikah tapi terpisah. Hah? Belum res. Mau bilang gitu. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Kamu suami istri nggak yakin saya. Kalau kalian suami istri akan kayak begini. Ya. Seolah kalian suami istri gitu. Ya, ini kayak gitulah. Hari pasarnya Pak. Kamu jangan makan dulu. Dari kedua alamat tersebut, ini jelas jauh berbeda. Ini membuktikan bahwa mereka bukan pasangan suami istri. Sama pimpinan tuh. Tim Prabu Pak ya? Meter 86. 2013. Kemudian kami menanyakan kelengkapan ataupun surat-surat dari kendaraan yang mereka bawa. Nomor rangkanya mana? Saya amanin dulu ya. Sementara ini sudah mati. 2010, bayangin. Kalau komunitas bawa perlengkapannya, dipasang plat nomornya, saya nggak akan mempersulit kalian. Kamu bawa slip setoran atau surat keterangan, ya, meminta ke banknya bisa. Mana ya Mak? Iya nu. Mana ketuanya sini? Mana ketuanya? Itu aja Pak. Mana ketuanya? Bang. Ya Pak. Semuanya. Ya. Ya. Enggak Pak, cuman saya sama. Kamu enggak saya tes, mana sini tes? Enggak semua gitu. Cuma saya. Nah, dengar. Di antara mereka mengakui bahwa mereka telah mengkonsumsi minuman beralkohol. Komunitas motor. Kalau kalian mau dicap ini sebagai komunitas yang baik, diawali dengan perilaku dari rekan-rekan sendiri. Selaku yang dituakan, tolong dibina untuk anggotanya. Ya, efek dari minuman beralkohol apa? Nanti selain lain. Tolong diingatkan. Selaku yang dituakan wajib tahu ini motornya ada SNK-nya atau surat-suratnya lengkap atau enggak. Dilihat dari bentuk fisiknya bahwa motor tersebut tidak layak untuk dikendarai di jalan raya. Kami meminta mereka untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya dengan surat yang mereka bawa. Nomor mesin F404. Terus? Gigi kosong. Terus? Tilu kosong. Terus? Tilu 4 genap kosong. 80. Depan kosong. 80. Coba yang bener. 80. Lapa. Beda kan? Beda kan? Lapa lah guys. Sok lapa lah. Bener. F404. Nah, terus? Ide Ide itu kosong Pak. Oh, sok sebut aja terus. Tilu kosong. Tinggal itu. Tinggal Pak. Karena pengaruh minuman keras, mereka terlihat kebingungan untuk mencari nomor rangka dan nomor mesin kendaraan mereka. Tah siapa kumaha tong main nengan mabok siapa? Tuh abi mah di dieu. Lain nu maneh ieu nanya ke motor ieu. Sepian ini.
ini. Kok bisa gini sih motor? Iya, copot. Coba copotan. Untuk beberapa kendaraan yang tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, kita bawa dan amankan ke Polrestabes Bandung karena terindikasi ini adalah motor-motor hasil kejahatan. Cuman kan Bapak apa salahnya? Bapak ini kan bukan pemiliknya. Terus Bapak juga nggak ada SIM. Bapak ini bawa penumpang. Iya kan? Bawa nyawa banyak, Pak. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Kami Poluan Polres Lebak melaksanakan pengamanan sholat Jumat di Masjid Agung Al-Araf Rangkas Bitung. Masa untuk mengabdi beribadah kepadaku, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dan lepaskanlah kami dari siksa api neraka. Kedua tujuan ini harus Kami melaksanakan pengaturan baik sebelum dan sesudah sholat Jumat. Kami memberikan himbauan kepada para pengguna kendaraan R2 untuk mentaati peraturan. Pak, nanti lain kali ya pakai helm ya Pak ya. Ya helm itu sebagai kebutuhan kita Pak, keselamatan ya Pak ya. Pakai helm Bapak gitu ya Pak ya. Di belakang sama yang di depan harus pakai helm Pak. Apunten. Iya Bapak. Dan setelah situasi sudah mulai kondusif, kami melaksanakan kegiatan selanjutnya. Situasi arus lalu lintas di Pati Medan ramai lancar. Untuk kembang lanjut di 87-kan lagi, Bapak, 86. Saat kami sedang patroli di Jalan Mandala, itu kami melihat banyak angkutan umum yang sedang terparkir di bahu jalan. Bapak bisa berhenti dulu sebentar. Kenapa Bapak parkir di sini, Pak? Ini kan nggak boleh parkir di bahu jalan, Pak. Kenapa, Pak? Pak di sini, Pak. Kenapa? Mau beli nasi dulu. Oh iya. Kan bisa parkirnya di terminal ya, Pak ya, jangan di bahu jalan. Nah. Ada surat-suratnya nggak nih, Pak? Ada. Mana? Surat-suratnya. STNK, SIM Bapak. Ada KTP, Bu. KTP. Oh, Bapak nggak boleh gitu. Iya, ya. Supirnya di dalam. Oh, Bapak bukan supirnya? Bapak ini siapanya? Itunya, calo. Calo apa nih? Pemuter. Nggak boleh, Pak. Mana supirnya, Pak? Suruh sini, Pak. Iya, di sini aja, Pak. Udah, jangan muter. Panggil aja sama Bapak. Panggil aja. Di mana supirnya? Lagi Kenapa? lagi muter. Iya, lagi muter kemana? Dipanggil aja, Pak. Setelah kami mencoba untuk berkomunikasi dengan para supirnya, ternyata ada salah satu yang bukan supir asli atau calo. Iya, makanya supir yang aslinya mana saya pengen tahu. Yang bisa kesalahan nanti. Tadi kan ada di sini kata Bapak ya. Mana? Nggak ada, pasti nyumput, jadi orang kesambungan saya. Di telepon, Pak. Oh, nggak ada, nggak punya, nggak bisa, demi Allah aja. Terus gimana dong Bapak cara menghubungi supir aslinya? Katanya Bapaknya calo. Iya, iya. Semuanya. Gimana dong? Cuman kan Bapak apa salahnya? Bapak ini kan bukan pemiliknya. Terus Bapak juga nggak ada SIM. Bapak ini bawa penumpang. Iya kan? Bawa nyawa banyak, Pak. Ini Bapak pasti mau berangkat kan? Ini tujuan mana nih, Pak? Ke gunung. Kemana? Gunung Kencana. Gunung Kencana. Gunung Kencana kan juga kan jauh, Pak. Kalau ada apa-apa gimana? Bapaknya nggak ada SIM. STNK juga Bapak nggak bisa liatin karena ini bukan punya Bapak kan?
Di sini juga pada saat saya mencoba berinteraksi dengan calo ini, dia sepertinya kebingungan. Ya udah gini aja, sini kuncinya Pak. Kunci ininya, kunci mobilnya. Nah, sekarang kita tilang dulu aja. Tidak jauh dari tempat ini, terlihatlah ada pengendara roda 2 tidak menggunakan helm. Selamat sore Mas, ya maaf mengganggu. Kenapa Mas ini nggak pakai helm? Oh, ternyata deket sini. Iya dekat. Dari mana ini? Kemana? Punya tokonya. Nggak Mas dari mana? Dari BTN. Dari BTN mau ke sini, dekat. Dekat. Iya, terus alasannya itu karena dekat nggak pakai helm. Iya. Nah, ada surat-suratnya nggak? Enggak. Ini topi bisa dipakai, tapi helm nggak bisa. Kenapa nggak punya? Hah? Nggak punya? Punya sih, ada helm tuh. Iya, kenapa nggak dipakai helmnya? Tidak deket ini gitu. Udah punya SIM belum? Hah? Udah punya SIM belum? Belum. Nah, terus STNK-nya ada? Enggak. Emang punya encing sih, Mas? Apa? Punya encing, nggak pegang STNK. Iya, kan tetap aja. Masnya mengendarai motor, tuh bukan encinya. STNK-nya saya ambil dulu, SIM-nya ada sini. Di mana tokonya? Ini tuh. Ya udah sok, ada. Kalau ada ambil STNK-nya. Karena tujuan tokonya itu dekat, maka dari itu kami meminta kepada si pengendara untuk menunjukkan surat-suratnya. Tadi mana? Yang gitu. Ada STNK-nya nggak? Anak bonci bukan? Nah iya tadi dia melanggar, jadi katanya motornya punya encinya. Dia yang mengendarainya, tapi nggak pakai helm. STNK-nya nggak ada. STNK ada sama saya, tapi helm? Ya harusnya. Diberitahu lagi ya Enci, maksudnya sama ininya, sama bapak ininya, kalau mengendarai motor itu harus ada SIM, STNK, dan terutama harus pakai helm. Iya, kalau mohon maaf ya saya maafkan. Cuman tetap cuman kan tetap peraturan, jadi motornya yang kami tilang. Karena pengendara tersebut berkendara di jalan raya tidak membawa surat-surat, maka dari itu kami tetap menilang si pengendara tersebut. Dan pada saat kami berkeliling di alun-alun, ditemukanlah salah satu pengendara tidak menggunakan helm. Selamat sore Mas, ini kenapa nggak pakai helm? Ini mau ngambil helm. Ngambil helm di mana? Dari mana? Dari Curug. Dari Curug, jauh juga ya? Ya, surat-suratnya ada SIM-nya nggak? Nah, ini kan Masnya udah punya SIM, STNK udah ada. Nah, memang dari rumah nggak ada helm? Nggak ada, makanya buat kerja besok. Helm ketinggalan di kontrakan. Gimana tadinya helm bisa ketinggalan? Berarti sebelumnya Mas juga nggak pakai helm dong? Dari situnya ke rumah nggak pakai helm? Iya kan? Dan pada saat kami memeriksa surat-surat kelengkapannya, ia pun membawa SIM dan juga STNK. Namun sangat disayangkan, kesalahan ia tidak memakai helm. Ini tahu kan kesalahannya apa? Nah, betul. Berarti sudah tahu kesalahannya, berarti kita tilang. Lain kali ya, kalau perjalanan mau jauh, mau dekat pakai helm ya. Kami menghimbau kepada masyarakat dan khususnya di wilayah hukum Polres Lebak agar selalu mentaati peraturan lalu lintas dan juga menjaga keselamatan saat berkendara. Stop kecelakaan, stop pelanggaran, keselamatan untuk kemanusiaan.